Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman mazida wa ba'd. Anak sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Quran Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas bab sholat sunnah yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu adalah keutamaan sholat sunnah rawatib. Rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau setelahnya, sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu disebut qabliyah, yang setelahnya disebut ba'diyah. Ada 10 atau 12 rakaat seperti yang sudah kita terangkan. Dan penjelasan terakhir adalah tentang keutamaan sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, yang dibaca rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua apa? Astagfirullah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis sholat sunat yang kedua, yang utama juga, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail artinya sholat, biasa juga disebut tahajud. Dan tahajud diperintahkan, hukumnya wajib bagi Nabi SAW, sunnah bagi umat. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian waktu malam bertahajudlah kamu. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW karena menggunakan dhamir mufrad. Wa minal laili fatahajjad, bukan fatahajjad. Fatahajjad itu seorang, yaitu Nabi SAW. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu, bukan laku, bukan bagi kalian, tapi bagi kamu. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Nafilatan lak maknanya kewajiban tambahan. Asa ya ba'athaka Allah wa rabbuka, asa ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah kamu ke tempat yang terpuji. Kamu di sini Nabi Muhammad SAW, dan beliau terpuji di padang mahsyar berupa apa? Berupa satu-satunya orang yang memiliki syafaatul ummah. Maksudnya syafaat yang paling agung. Para nabi lain tidak bisa, hanya Nabi SAW yang bisa. Salah satunya karena itu adanya syariat tahajud. Bagi umatnya sunnah, bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam.
Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih. Hadis ini menunjukkan dan ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan lebih utama dibanding sholat yang hukumnya sunnah. Maknanya secara umum sholat malam lebih utama daripada sholat siang. Akan tetapi ini secara umum. Adapun secara muqayyad, maka sholat rawatib tetap lebih utama dibanding sholat malam atau sholat tahajud. Tapi secara umum semua sholat yang dilakukan di malam hari lebih utama. Berkata Rasulullah SAW, afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Karena sholat malam ini keutamaannya pertama, jauh dari riya, jauh dari keterpaksaan. Kalau sholat siang, riya mungkin terpaksa. Seperti para santri di pondok-pondok pesantren, setiap sholat selalu musik. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas, contohnya terpaksa. Kan gitu ya. Ada yang begitu mungkin ada. Tapi kalau ada santri yang bangun malam sholat malam, dijamin itu nggak terpaksa. Iya. Karena ada yang kecuali kalau memang sengaja hanya dibangun-bangun. Saya mau sholat malam, laporkan di media sosial, bilang-bilang ya itu bagian. Tapi umumnya orang kan tidak. Pertama, jauh dari saat itu orang menyendiri berdialog dengan Allah dalam sholat. Kedua, lebih khusyuk dibanding sholat. Karena saat itu sepi, nggak ada gangguan, nggak ada suara, mobil nggak ada yang lewat, orang nggak ada yang ngomong. Kalau terdengar suara orang yang ngomong, tapi kecil kan. Makanya Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'a. Semuanya sholat malam itu lebih kuat pengaruhnya dan lebih mantap ucapan. Yang ketiga, keutamaan sholat malam itu bisa mendorong kita untuk menghafalkan banyak surat. Kalau ingin berlama-lama dalam sholat, baca surah yang sepanjang mungkin surat. Nah, otomatis dua-duanya baik hafal atau sholat saling itu wajib dipelihara, hafalan wajib dimurajaah. Dan saat yang paling bagus untuk memurajaah, mengulang-ulang hafalan dalam sholat. Sedangkan kalau sholat fardu nggak mungkin kita baca surat-surat panjang. Satu-satunya adalah surat
Sholat sunnah bebas. Sedangkan sholat sunnah yang bisa sholat besar istirahat ini baca ingin segera malam hari nanti bangun jam 3 untuk awalnya untuk satu sholat lama-lama. Nah, jadi saling memberikan dorongan. Biasanya begitu hafal sholat yang baru ingin segera dibaca dalam sholat. Itu keutamaan sholat malam yang keempat. Memberi dorongan untuk menghafal sholat-sholat. Kelima, memberi dorongan untuk menghafal doa yang banyak. Karena apa? Karena kita tahu saat yang paling bagus untuk berdoa. Saat itu Allah turun ke langit. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah sudah turun ke langit dunia ketika waktu malam tersisa sepertiga, ya sekitar jam 2 sampai subuh ya. Allah tuh dengan makna yang sebenarnya, dengan cara yang berbeda dengan turun makhluk. Jadi jangan dibayangkan turunnya seperti turunnya manusia dari kursi ke bawah, dari tangga paling atas ke bawah, atau turunnya burung dari atas ke bawah hingga atau turun seluruh makhluk lain. Sebab Allah laisa kamitslihi itu tidak ada yang menyerupai dalam segala hal, termasuk dalam hal cara turun. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara turun. Wajib kita yakini Allah turun. Nabi yang menjelaskan. Bagaimana cara turunnya Allah? Apa seperti turunnya orang? Seperti turunnya burung? Seperti turunnya makhluk lain? Tidak boleh ditakwil. Orang turun di sana. Tapi malaikat keliru. Oh, yang turun di sana turun rahmatnya. Salah rahmat. Malam hari, siang juga turun, dan tidak hanya seperti dari awal turun. Oh, yang turun perintahnya keliru. Terlebih setelah menyatakan Allah turun. Kata Allah, "Man yas'aluni fa'uti." Siapa yang minta kepadaku saat ini akan aku beri. Wa man yad'uni astajib. Siapa yang berdoa pasti akan aku. Wa yastaghfiruni fa'aghfir. Siapa yang minta ampun pasti akan aku. Nah, Allah berfirman begitu. Kalau yang dimaksud turun itu adalah malaikatnya bicara begitu. Siapa yang minta kepada aku, yang mengijabah doa bukan malaikat, tapi siapa? Jadi yang turunlah benar-benar dengan cara tidak sama dengan cara turunnya makhluk. Nah, jadi saat itu berdoa. Doanya didengar, dikabul oleh Allah. Doa itu berbisik di bumi, di tanah, tapi itu Allah Maha mendengar walaupun kita hanya berbisik. Allahnya menurut kita sangat jauh di atas aras, sekitarnya berbisik di bumi, waktu sujud. Allah tahu, Allah mendengar. Jangankan yang diucapkan dengan berbisik, yang kita pendam dalam hati pun Allah tahu tidak. Ada yang tahu ayatnya bagaimana bahwa Allah mendengar bisikan setiap orang, bisikan hati, gimana ayatnya? Walaqad khalaqna insan. Terus kan?
laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Itu surat Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas? Surah Al-Qaf. Nggak ada di Al-Ikhlas, nggak ada di Al-Qaf. Surah Al-Qaf. Wa laqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati. Dalam ayat Allah itu disebut alimun bidzati. Allah alimun bidzati. Itu mengetahui isi hati. Isi hati itu apalagi diucapkan walaupun berbisik. Nah, di dalam berdoa ketika sholat tahajud, setiap subuh itu setiap sujud itu setelah membaca subhana rabbiyal a'la minimal 3. Coba berdoa. Kalau kita umpamanya kuat hafal minta nikmat dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh. Kalau yang paling utama ya Allah pintarkan saya, ya Allah mudahkan saya dalam menghafal Al-Quranul Karim dan hadis-hadis. Begitu tuh. Perbanyak doa. Satu kali sujud mungkin 5 menit ya. Dan itu lebih terhayat. Karena kita paham maknanya. Satu sujud agak. Didengar oleh karena di waktu itu adalah waktu ketika Allah secara khusus mau mendengar keluhan hamba, mendengar cerita hamba, mendengar permintaan dari mengetahui bahwa malam itu adalah saat yang bagus untuk berdoa dan doa yang paling afdal yang diambil dari Quran dan hadis ini mendorong kita untuk menghafal banyak doa. Wah, saya sedang resah, gelisah, sedang sedih. Ada doanya? Siapa yang membuat kita resah, gelisah, sedih gitu? Siapa yang membuat kita resah? Allah. Kenapa Allah meresahkan kita? Mungkin hukuman atas dosa dan kesalahan. Ada ayat kalian harus. Dialah Allah yang membuat manusia tertawa. Di mana ayatnya? Wa annahu huwa adhaka wa annahu Surah An-Najm itu. Karena semuanya dia adhaka yang membuat manusia tertawa atau membuat manusia menangis. Kalau Allah ingin membuat manusia tertawa, Allah bahagiakan hati, Allah senangkan hati, Allah gembirakan hati, tertawa. Gimana cara? Kalau Allah membuat orang menangis, Allah sedihkan dia. Makanya kalau kita sedih, ingin dirubah menjadi senang, gembira, bahagia, ingin dihilangkan kesedihan, minta ke siapa? Pada Allah, karena Allah yang merubah-rubah hati. Allahumma ya musarrifal qulub biqalbiyah. Allah yang maha merubah manusia. Tetapkan hati saya di atas ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang suka mengganti-ganti kondisi hati manusia, tetapkan hati saya di atas. Jadi minta kepada Allah. Cari aja di buku kumpulan doa agar kita ini dihilangkan rasa sedihnya. Oh, kami wal kasal wal bukhli wal jibli wal harami wal adami.
Kalau kita selama ini malas minta kepada Allah, kalau sujud kita di tahajud kita, ya Allah rajinkan saya, hilangkan rasa malas. Allah dengar, Allah kabulkan. Jadi kalau umpamanya kita malas kemudian ingin minta kepada Allah dihilangkan rasa malas, pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia kurang klop, cari hadis. Minta hilangkan rasa malas. Hadis tadi itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Minta kepada Allah Subhanahu. Itu keutamaan yang keberapa dari sholat malam adalah saat yang mustajab untuk apa? Berdoa. Dengan doa yang membuat hati kita tenang dan tentram, dan mengetahui bahwa doa dalam sujud, terutama dalam tahajud, didengar oleh Allah, akan mendorong kita untuk menghafalkan banyak doa. Sama dengan ayat tadi, setelah kita doa hafal, baru ingin segera berdoa dengan doa yang baru dihafal ini. Pas ketika berdoanya dihayati, maka ingat, ketika tahajud, baik baca Quran ataupun berdoa ketika sujud, coba bisikkan dengan lisan dan terdengar oleh telinga kita, karena mendengar baik bacaan ataupun doa dalam sujud lebih mendorong kita untuk lebih khusyuk. Keraskan tapi hanya terdengar oleh diri kita. Jangan keras banget sehingga orang-orang bangun, apalagi dia bangun tahu lihat nanti, sum'ah nanti, jangan. Hanya terdengar oleh kita, cari tempat yang sepi, nggak ada orang, kemudian sholat. Bagaimana kalau lebih ini, kalau bisa coba kalian tisu ini bagi dua, bukan sholat ini, digulung-gulung sampai ke sini. Dipakai ini pakai nyocok dua-dua. Untuk apa? Ini sunnah, nggak ada syariat. Agar pertama kita mendengar. Kedua, kalau ini ditutup, kita berbisik sedikit aja nggak gendrung. Dan itu lebih mengkondisikan hati. Untuk lebih khusyuk, hanya fokus kepada apa yang kita baca dalam sholat, yang mendengar lagi suara apapun. Nangis malam hari kan suka ada ya, ada yang kerek gitu ya, itu tuh ini aja bisa. Nah, ketika kita berbisik dalam berdoa, ketika sudah terdengar suara bisikan kita oleh diri kita, hanya oleh diri kita, itu lebih mengkondisikan. Apalagi kalau lagu bacaan kita bagus, enak, kita betah. Tidak enak juga betah. Asal apa? Malam hari lebih daripada siang. Makanya Allah berfirman, inna nasyi'atal laili ya. Jadi biasakan kalian tahajud awalnya. Alasan lain kenapa tahajud itu lebih utama, karena berkata Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, fahiya akhsya
min salatin nahl. Lianna salatal lail tadullu ala rutbatil aqidah fi fi'lil ibadah. Lianna al-insan yada'u firashahu wa yaqumu ila salat. Fahiya adallu ala hirsil insan ala ibadati rabbih. Kenapa salat malam ini lebih utama? Karena lebih bisa khusyuk dibanding salat. Ya. Yang kedua, salat malam menunjukkan semangat yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Dia meninggalkan tempat tidur. Dia melawan rasa kantuk. Dia melawan rasa malas. Dia melawan cuaca dingin yang mungkin dirasakan. Tapi sedingin-dinginnya di kita dibanding dinginnya di negara lain, walaupun dingin malam-malam masih bisa. Tapi kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah, di musim dingin bulan Desember, nggak bisa semua pakai dingin. Dinginnya menusuk ke tulang. Suhu bisa di bawah 10 derajat. Apalagi harus pakai mantel. Apalagi negara-negara Eropa, di Jerman, di Belanda, termasuk di Amerika. Kalau musim salju Desember Januari, nggak bisa pakai pakaian begini, harus rangkap, harus pakai dua rangkap, harus tangan pakai kuku. Kalau enggak, ini telinga nggak boleh terbuka. Kalau terbuka, bisa. Itu kalau musim dingin di negara-negara Eropa, negara Asia Timur seperti di Cina, di Jepang, di Korea yang mengalami musim dingin, musim salju, ya. Tantangannya berat. Jadi orang yang tahajud melawan banyak godaan, banyak gangguan. Pertama, bagi ngantuk-ngantuk. Malas. Yang ketiganya dinginnya itu, apalagi harus berwudu. Boleh nggak berwudu atau apalagi mandi? Kalau bisa mandi itu lebih. Mandi itu selain membersihkan juga menyegarkan seluruh badan sehingga pas sholat itu lebih konsentrasi. Boleh nggak dengan air hangat? Boleh ya. Baik kita masak dulu di kompor atau pakai water heater gitu, yang begitu cetek langsung jadi hangat. Kalau di negara-negara Asia Timur di musim dingin, ada penghangat air. Kalau nggak ada penghangat kita nggak bisa wudu, nggak bisa mandi. Karena airnya seperti air es berubah. Jadi ada nah, selalu. Nah, karena godaan dan gangguan waktu untuk sholat tahajud, maka tahajud adalah sholat yang luar biasa. Keutamaan. Karena beratnya tantangan, di saat tantangan berat, masih bisa melaksanakan ini istimewa. Makanya orang yang seperti ini, kalau di akhir, orang istimewakan. Salah satu keistimewaannya itu akan diberikan naungan di bawah arsy. Kan di padang mahsyar orang-orang semua kepanasan ya. Matahari dekat cuma 1 mil, keringetan, menderita semuanya. Makanya cepat dihisab agar bisa lepas dari situasi itu. Tapi ada orang-orang yang Allah istimewakan, dinaungi di bawah naungan arsy. Jadi adem sejuk. Siapa yang seperti itu yang dinaungi? Salah satunya orang yang bangun malam, tahajud, kemudian berdua-dua dengan Allah SWT.
Ini salah satu di antara 7 golongan yang akan memperoleh naungan dari arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla. 7 golongan yang Allah memberikan naungan. Di saat itu nggak ada naungan lain selain nama Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa orang yang menyendiri dengan Allah, berzikir, sholat, lalu berlinanglah air mata. Apalagi kalau ini dilakukan oleh pemuda sebangsa kalian. Anggap kalian ini pemuda, remaja. Orang seusia kalian ini kerjanya main, kerjanya pura-pura, kerjanya senang-senang. Kalian ini menyengaja belajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang konsentrasi. Jadi fokuskan apa? Tidak fokuskan. Orang persebaya kalian itu, pura-pura ya. Kalian belajar, pondok, menghafal Quran, apalagi malam bangun tahajud. Istimewa apa tidak? Istimewa. Waktu orang lain melihat seusia kalian banyak menghafal apa? Lagu ya enggak? Lagu zaman Kiwali hafal itu tanpa sengaja menghafalkan juga. Disetel terus tiap hari. Di HP-nya pakai headset, sambil jalan, sambil umut-umutan. Orang gila. Kalian malah hafal Al-Quran, hafal hadis, murojaah, libur ke rumah, pulang gitu ya, bantu ibu sambil nyopir, sambil murojaah. Istimewa, orang-orang menyanyi, orang-orang menghafal nyanyian dan musik, kalian menghafal Al-Quran. Orang lain malam teh hangout, pangkau, ngumpul-ngumpul sama kawan, apalagi malam kafe-kafe, tempat-tempat hiburan, kalian bangun tahajud. Istimewa. Istimewa. Salah satu golongan di antara 7 golongan yang tadi akan diistimewakan adalah syabun, seorang pemuda ahli ibadah Rabbih yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Ingat, masa muda ini bukan dipakai hura-hura karena akan dimintai pertanggungjawaban. La yajudu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al anhu min arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya dari dia 4 perkara. Salah satunya adalah min syabab bima. Tentang masa mudanya dipakai. Diminta pertanggungjawabannya, kalau muda kamu ngapain aja? Ya, masih muda pura-pura senang. Salah kan gitu. Tapi kalau kalian ketika nanti di akhir bertanya, habiskan untuk apa masa muda kalian? Saya habiskan untuk belajar, untuk ibadah, menghafal kalam-kalam ya Allah, beribadah kepada malam tahajud, siangnya juga nggak pernah lewat sholat rawatib, saum sunnah juga dilaksanakan. Diistimewakan oleh Allah. Orang semua menderita, dia. Orang semua kepanasan, dia nyaman dan orang semuanya ingin segera lepas dari kondisi seperti itu, dia betah berada. Istimewa. Isi malam-malam kita dengan salat malam, dengan tahajud. Isi waktu-waktu hidup kita dengan banyak-banyak baca. Isi siang hari kita ya dengan salat, dengan baca, dengan zikir dan dengan saum-saum. Isi masa-masa muda kita dengan kepada Allah SWT, kita akan diistimewakan
di dunia dan terus akan diistimewakan sampai bangunlah jam 3 bangun. Awalnya berat. Kalau awalnya berat nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa, sebentar. Baca dulu surah-surah yang pendek. Umpamanya pendek orang awam dengan kalian beda loh ya. Umpamanya yang dibaca dari juz amma, umpamanya namanya bikin tuh 2 rakaat dulu. 1 rakaat setengah surat, 1 surat 2 rakaat, terus ke an-nazi'at sambil kalian memurusnya ya, memurusnya rakaat ketika setelah salam lagi an-nazi'at, bikin 2 rakaat lagi, beres 2 rakaat an-nazi'at, bangkit lagi masuk ke rakaat 4 rakaat oleh rakaat ke-5. Baca tuh surah apa? Takbir selanjutnya. Kata dulu. Bikin tuh 2 rakaat. Setelah itu takbir, bikin 2 rakaat. Sudah 4 surah, 8 rakaat. Bikinnya 3, kalau witir fix. Rakaat pertama baca surah Al-A'la, Isma Rabbika, kedua kuliah. Setelah, terus witir terakhir 1 rakaat baca kulhu aja. Bukan kulhu aja, Fatihah dulu, Fatihah. Nah itu 11 rakaat. Tapi ternyata sebentar sampai sejam cuma 40 menit. Lima, apa? Yang keduanya kemudian bahasa terus begitu. Makin banyak hafalan Quran kita, makin senang wah. Hafalan surat baru mau saya baca. Tuhan ingin segera tahu para ulama salafus saleh mereka rindu berat tentang ketika maghrib tiba, mereka surian. Ketika maghrib isya berlalu, mereka bahagia. Sebentar lagi nanti saya akan tidur, nanti segera bangun. Bisa berdua lagi dengan Allah SWT. Malam itu sangat ditunggu oleh para ulama. Dan ini mereka rasakan sejak mereka belajar. Jadi kita akan membahas hubungan antara tulabul ilm dengan ibadah. Adalah orang yang paling karena ibadah yang dia lakukan menunjang usaha dia dalam mencari ilmu. Makin rajin ibadahnya, makin mudah menghafal. Makin rajin ibadah, makin kuat hafalan. Makin rajin ibadah, makin mudah memahami pelajaran. Barang itu usaha mencari ilmu dengan apapun bentuk ibadah. Sholat malam. Banyak berpikir, banyak diharap pasti. Malamnya tahajud, siangnya saum, dan banyak pikir, banyak baca Quran pasti kan ya. Karena programnya begitu. Nah, istimewanya bahasa itu begitu. Kalau ketika dewasa dan tua, Allah akan mengistimewakan. Dunia kelak akan lebih diistimewakan. Ini ringkas, ya. Bagi ABG, pemuda, dewasa, tua, sudah. Dan itu singkat. Bagi orang usia saya. Jadi itu rasanya baru sekarang sudah anak-anak sudah punya anak. Sehingga baru apalagi nanti di akhirat begitu dibangunkan, berapa lama kamu hidup? Kamu nangis.
Kita yang menebak saya. Kita apalagi saya hidup di dunia itu sehari atau setengah hari nggak sakit. Rasanya hidup. Harian saya merasa nggak terasa sekarang sudah punya anak saya juga sudah punya anak lagi. Anak dari anak saya memang masih anak. Sebentar lagi anak dari anak saya akan punya anak. Iya. Ketika anak dari anak saya sudah punya anak, saya mungkin sudah tinggal yang ada. Tapi kalau semasa hidup kita, masa muda kita diisi ibadah, diisi belajar, begitu juga sampai tua, jika Allah meminta pertanggungjawaban kita tidak menyia-nyiakan masa waktu hidup kita di dunia sejak anak-anak sampai pemuda, remaja, pemuda sampai dewasa, semuanya dipakai ibadah, semuanya dipakai mempelajari agama ini untuk diamalkan. Siap untuk dihisab. Ya. Tapi bagi orang-orang yang ketika hidupnya dipakai untuk orang-orang mengejar dunia lalai dari ibadah, deg-degan. Tinggal pertanggungjawaban dipakai apa masa muda? Setelah tua pun dipakai apa? Apa namanya mencari dunia untuk menafkahi anak dan istri. Tapi menalihkan ibadah. Bapak puluh lagi ya. Hisabnya. Ada beriman baik-baik. Bisa baiknya. Ya kan? Dihisab dengan hisab yang sangat. Jadi biasakan malam bangun tahajud. Kemudian dipakai untuk kesempatan memurojaah. Sanalah hafalan kita akan lebih dipakai. Sehingga tidak mudah. Setiap nambah pasti akan nambah lama. Nambah hafalan, nambah kuat. Itu yang mempercepat kita menghafal. Sehingga target 1 tahun 10 juz itu bisa terkejar 3 tahun sudah semuanya hafal dan bukti. Ini itu apa? Kuat, tidak mudah lupa. Karena selalu terpelihara dalam tahajud kita, dalam sholat. Nah, sekarang bagaimana tata caranya tahajud? Ini kita bahas nanti di pertemuan akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih bisa waktu. Nabi Muhammad. Siapa yang mengerti? Waktu penanya bukan itu. Coba siapa yang nanya? Ini yang baru ya. Mana main. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apa? Saya izin bertanya. Jika kita lagi sholat lalu jemaah yang bertempat kita ada yang selesai batal, lalu tidak ada yang mengisi sosnya, itu bagaimana? Ya, apa? Bagaimana kalau depan kita batal? Yang depan baju isi. Yang depan harus kenapa? Dia berpindah dari sop belakang menuju sop yang lebih. Pindah. Asal jangan lokasi pindah. Pelan. Ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pindah dari sop yang makmur kepada sop yang makmur itu kurang utama, apa yang lebih utama. Tadinya berada di sop kedua.
Pas ada di depan yang batal, jadi sop pertama. Kedua, keutamaan menyambung sop. Menyambung sop yang Allah akan merahmati. Nabi SAW menyatakan rahmat. Orang yang menyambung. Sampai tadi terputus, kemudian kita masuk ke sela-sela yang terputus itu akhirnya. Kan kalau umpamanya di masjid-masjid umum gitu ya, orang sholat yang memperhatikan sholat, kadang-kadang sholat itu enggak bisa masuk satu aja. Masuk kan kita masuk, wah itu ada masuk. Tapi orang ini dibergeser menyolek, beri aman. Penting kita sudah berupaya. Adapun orang kemudian bergeser lagi kan ada ya yang nggak mau rapat gitu, dirapatin enggak. Menghindar. Saya dulu pernah sholat. Begitu sholat, di kiri saya ada. Datang orang di kanan saya kosong. Datang orang. Kemudian berdiri tapi lihatnya takbir. Berdiri sudah takbir. Saya berdoa. Apa yang terjadi? Dia menjawab. Terus saya geser lagi. Takbir. Betul. 2 kali sampai ke 3 kali. Apa yang terjadi? Pindah ke sana. Biarin. Parah. Jadi begitu. Kalau ada yang ini maju. Yang belakang ini kosong, yang belakangnya maju. Tidak ada yang maju, geser. Yang kiri yang ke bergeser ke dan biarkan ada yang para imam kalau di Timur Tengah sebelum sholat musuh atau sawus istawa tadilu istawa itu artinya luruskan tadilu seimbangkan, jangan sampai lebih berat ke kanan atau lebih berat atau dengan mengatakan wasudul khala atau taros itu rapat. Wasudul khala itu isi tempat yang kosong, isi saf yang masih rongga, isi dulu yang paling. Itu selalu begitu. Jadi itu imam itu tidak menjadi bagian dari sholat, tapi itulah kewajiban. Jadi imam itu harus peduli perhatian kepada kondisi makmum, jangan sampai makmum ini masih semrawut si sisa egois, nggak peduli, langsung tak belum pada siap. Saya berdiri, siapkan, luruskan, setelah lurus, baru dia. Allah. Siapa lagi? Yang baru. Kasih mic, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari dari Bandung. Ari, apakah salat qiyamul lail bisa berjamaah? Apakah qiyamul lail bisa berjamaah? Lihat apakah Nabi SAW ya dengan istrinya, bukan dengan para sahabat. Kadang-kadang di rumah, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih saudara sepupu Nabi SAW. Kebetulan bibinya ada istri Nabi SAW. Jadi mahram ke jadi Ibnu Abbas itu menginap di rumah Rasulullah SAW. Kemudian
malamnya Nabi bangun, Ibnu Abbas ikut. Nabi SAW sholat, lalu Ibnu Abbas ikut sholat berdiri di sebelah kiri. Lalu kata Ibnu Abbas, pada beraksi, beliau memegang kepala saya, pindahkan saya, dengan saya berdiri di sebelah kanan. Lalu sholat berjamaah. Sholat apa? Tahajud. Demikian juga Nabi SAW waktu malam sholat lewat Abdullah bin Mas'ud ke pinggir rumah. Ternyata Nabi SAW lagi sholat di dalam, maka dia ikut sholat dari luar. Ya, nggak ikut sholat ke dalam karena di dalam masih ada istri Nabi SAW. Akhirnya ikut sholat berjamaah di luar. Pas walau maka bergabung saat ada Hudzaifah. Ada berapa sahabat lain. Nabi SAW tahu itu. Tapi dibiarkan, tidak ditunjukkan. Boleh bersolat berjamaah. Sekali Nabi sudah melakukan. Tapi tidak direncanakan. Tidak diagendakan. Rutin tiap malam yuk kita berjamaah sholat tahajud di masjid. Tidak disyariatkan. Itu baik pasti Nabi mengumumkan. Siapa yang mau ikut sholat malam nanti malam, ayo ngumpul di masjid jam sekian. Pasti begitu. Pasti masjid penuh itu ya. Tapi Nabi SAW. Jadi boleh sholat malam berjamaah, boleh. Itu tidak dibiasakan. Allah. Coba lagi. Ini yang baru. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Mana? Kalau kita sholat Mana? Kenalkan nama. nama saya Agil dari Bogor. Agil. Agila. Agil Siraj. Ya. Kalau kita Kenapa habis nonton bola? kalau kita lagi sholat tahajud, tapi kita sholat tahajud subuh bagaimana? Kalau lagi sholat tahajud terus akan subuh gitu, gimana? Iya, kalau umpah kita terlambat. Jadi bangun itu umpahnya tahajud. Baru serokan sudah ada. Sekarang ada subuh itu jam 4:07. Berapa? 4:06. Jadi baru rakaat pertama, baru baca surah, sudah azan. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita batalkan? Enggak. Kita enggak batalkan, lanjut sampai rakaat kedua, lalu salam. Nah, setelah salam ya sudah, segera pergi ke masjid. Dan rakaat keduanya jangan baca surah yang panjang. Kulhu aja sudah. Ringkas. Jadi selesaikan dulu sholat itu sampai 2 rakaat. Setelah salam ya langsung pergi ke masjid. Besok jangan gitu lagi. Agil. Besok jangan terlambat lagi. Bangunnya jam 3, jangan jam 4. Nah, terus gimana dong kita nggak tutup dengan sholat witir? Salah sendiri kenapa terlambat. Jadi kalau kita umpamanya bangun kesiangan, jam 4 bangun, wah ini kayaknya nggak akan cukup 11 rakaat. Paling cukup 2 rakaat.
maka lebih utama sholat witir saja. Nanti ada keterangan seutama-utama sholat malam adalah witir. Malam sholat malam itu ada dua macam, ya tahajud, ya witir. Dua hal yang berbeda. Mana yang paling utama? Witir. Jadi kalau umpama kita bangun cuma cukup 2 rakaat, lebih baik witir aja 1 rakaat. Sebagaimana hadisnya tentang hal itu ada tapi belum sempat kita bahas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Salatul lail mathna wa mathna. Fa idza khasya ahadukumus subuh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu maqad shalla. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau salah seorang di antara kan takut keburu azan subuh, maka salatlah 1 rakaat. Salat apa ini? Salat witir. Saking pentingnya salat witir, Nabi sampai mengamanatkan jangan tinggalkan salat witir. Kadang beliau mewasiatkan sebelum tidur witir dulu. Takut kebablasan sampai subuh. Kalau nanti malam bangun ya tinggal tahajudnya karena witirnya sudah. Ya, jadi kalau kita terlambat bangun kira-kira 5 menit lagi sebelum azan subuh gitu ya, lebih baik sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Daripada sholat tahajud tanpa witir, mending witir tanpa tahajud. Ya, wallahu a'lam. Siapa lagi? Kasih estafet. Sampai nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru. Apa saja 7 golongan orang-orang yang dapat naungan di padang mahsyar? Pertanyaannya bukan apa saja, siapa saja. Bukan barang, tapi orang. Siapa saja 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar. 1, imam yang adil. Untuk level apapun, presiden, raja gitu ya, menteri. Menteri pemimpin bukan? Pemimpin departemen. Gubernur, bupati, wali kota, sampai RT RW. Pertama, imam yang adil. Yang kedua tadi, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Yang ketiganya adalah masih tentang pemuda. Pemuda yang ketika digoda oleh perempuan yang cantik, kaya raya, terhormat, diajak maksiat, tapi dia menolak. Dengan mengatakan, saya takut kepada Allah. Ada pemuda yang begini? Baheula? Ada nggak pemuda yang dulu orang ini kasep, ganteng, luar biasa, diajak maksiat oleh perempuan, nolak? Siapa? Nabi Yusuf. Dipaksa, kabur, dibedol. Berewek, soek. Apanya yang sobek? Baju belakangnya. Lari ke pintu, mau kabur. Dikejar. Perempuan tuh gitu tuh. Pas di pintu ada suaminya, ada raja. Sudah perempuan ini jahat, ngajak maksiat, mitnah lagi. Dia yang memerkosa saya gitu katanya. Malah sebaliknya. Kata Nabi Yusuf, enggak, dia yang ngegoda saya. Bingung kan raja ya? Kebetulan ada penasehatnya. Lihat. Kalau pakaiannya robek dari belakang, wanita ini dusta. Nabi Yusuf ini benar. Tapi kalau sobeknya dari depan, wanita ini benar. Karena kalau umpamanya mau memperkosa, pasti wanita itu menolak, pasti yang disobek bagian depan ya. Dilihat yang sobek yang mana? Yang belakang. Akhirnya
Salah dia. Itu yang ketiga, pemuda yang diajak maksiat. Oleh perempuan yang ngajak maksiat bukan ecek-ecek loh. Cantik, kaya, terhormat. Daya tariknya luar biasa. Tapi ditolak. Keempat ya. Keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena berpisah karena dua sahabat. Yang saling mencintai karena Allah, karena imannya. Itu keempat. Kelimanya, tadi yang saya bilang, orang yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah, lalu berlinanglah air matanya. Baru 5 ya. Keenam, ada yang ingat? Ada yang tahu keenam yang siapa? Keenam dan 7 tinggal 2 lagi. Orang yang bersedekah, lalu dia sembunyikan. Sampai dikatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dirahasiakan sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi dia ikhlas benar-benar disembunyikan ketika infak dan sedekah. Yang ketujuh ini yang berkaitan dengan kita. Pemuda yang hatinya selalu terkait ke masjid. Ya, tidak ngurut 7 ini, tapi 7 poinnya dapat ya. Jadi pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Ketiga, pemuda yang hatinya selalu terkait ke masjid. Yang keempat, pemuda yang dirayu oleh wanita yang cantik untuk berbuat maksiat, tapi dia nolak dan berkata, saya takut kepada. Rata-rata pemuda ini yang 7 ini ya. Kelimanya pemuda juga atau orang, boleh orang tua ya, yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Terus orang yang infak secara rahasia, disembunyikan, dan yang terakhir adalah orang yang beribadah kepada Allah menyendiri lalu berlinang air mata. Itu 7. Wallahu a'lam. Sung, siapa lagi? Itu yang gede tuh, yang kemarin digunduli itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa. Ya, dari Bandung. Saya pengen tanya, kalau misalnya kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, bagaimana Allah turun di sepertiga malam di belahan bumi yang lain, sedangkan waktu di setiap tempat itu berbeda-beda? Iya. Bagaimana Allah turun di sebuah tempat di malam hari, padahal tempat-tempat berbeda. Jadi umpama ini anggap bumi ya. Bagian atas ini kan, bumi ini berputar terus. Sekarang di Bandung umpamanya jam berapa? Jam 6. Di tempat lain di mananya? Di Saudi sekarang jam 2. Jam 2 malam. Di sana Allah turun ke langit dunia. Terus setelah berlalu Saudi jadi siang, ada sepertiga akhir malam di kota lain, di negara lain, sebelah timur lagi, sebelah barat lagi terus. Di Eropa terus. Kalau begitu, apakah Allah selamanya di langit dunia kan gitu ya? Kalau makhluk ya pasti begitu. Kalau makhluk. Tapi ingat, turunnya Allah itu tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah sekarang berada di mana? Di atas arsy.
Apakah kalau Allah turun ke langit dunia arasy-Nya kosong? Enggak. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya min ghairi ayyaj'ala arsyahu khalian min. Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arasnya kosong dari dirinya. Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau umpamanya masih ada pertanyaan, loh, kalau begitu setiap malam Allah nggak pernah di atas aras, pasti di langit, karena setiap malam, setiap waktu, setiap detik pasti ada satu tempat yang saat itu seperti akhir malam ya. Dia masih berpikir cara Allah turun ke dunia itu seperti cara turunnya makhluk. Karena makhluk akan begitu. Sekarang umpamanya saya jam 6 berada di sini. Kalau berada di sini nggak ada di tempat lain. Kemudian saya berangkat ke arah barat, ke timur. Ke timur itu mana itu ya? Ke timur. Nah, ternyata pakai pesawat yang cepat ada di waktu Indonesia bagian tengah. Jam 6 juga di sana. Kan bedanya sejam. Lalu terbang lagi ke Indonesia Timur, beda sejam lagi. Masih jam 6 juga. Gitu kan? Berarti setiap jam 6 saya ada di suatu tempat. Itu makhluk kok. Allah tidak sama dengan makhluknya. Cara turunnya Allah dari langit, dari aras ke langit dunia adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu cara Allah turun? Karena Allah tidak menginformasikan, tidak memberitahukan, dan pasti berbeda dengan cara turunnya makhluk. Makanya nggak boleh umpama kita berpikir kalau memang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam, berarti Allah selamanya ada di langit dan tidak ada di atas aras. Karena setiap sepertiga akhir malam pasti di saat itu ada di negeri tertentu yang saat itu sepertiga akhir malam. Allah ada di sana. Nggak begitu berpikirnya. Pokoknya wajib kita yakini Allah turun di setiap sepertiga akhir malam dengan turun yang hakiki, yang sebenarnya dengan cara yang berbeda dengan turun makhluk manapun. Yakini saja seperti itu dan Allah tetap istiwa di atas aras. Allah turun tanpa membuat di atas aras itu kosong dari diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir siapa? Gazi. Kasih. Ya, namanya siapa Gazi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gozi dari Cimahi. Ustaz, izin bertanya. Misalnya kita sholat, kemudian kita baca suatu surat, di tengah bacaan lupa apa yang harus kita lakukan. Yang lupa apa Al-Fatihah apa surat? Surat. Surat Al-Fatihah. Baik, barakallahu fiik. Apa yang harus kita lakukan kalau di tengah baca salat, lagi baca surat lupa? Kalau yang dimaksud lupa itu surat Al-Fatihah, kebangetan. Nah, kalau umpamanya sebaris Al-Fatihah kita membaca surah yang panjang, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita jadi imam suka lupa? Suka lah. Imam di sini pernah lupa? Sering lah. Maka makmum harus mengingatkannya. Makanya bagusnya ya, ingat nih. Yang berdiri di belakang imam adalah yang hafalannya banyak. Para hufadz
Yang sudah hafid, kalian dari santri ada yang sudah hafid, coba setiap sholat berdiri di belakang imam. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau imam lupa, ingatkan. Kalau yang hafid di belakang, imamnya lupa, mungkin nggak kedengaran atau mungkin dia mengoreksinya nggak kedengaran. Imam tidak mendengar koreksi orang itu kalau di belakang. Makanya nanti yang hafalan sudah banyak, coba di depan, ya, di shaf yang paling di belakang imam, yang paling depan. Ingatkan. Ternyata tidak ada yang hafal surat itu. Hanya imam yang satu-satunya hafal, imam lupa. Apa yang harus dilakukan? Nah, nanti ada trik-trik dan coba tanya ke Ustaz Haidar. Bagaimana trik-trik agar tidak lupa. Dia boleh mengulang ayat terakhir yang tadi dia baca. Mungkin setelah itu Allah membuka hafalannya lagi. Mengingatkan lagi. Ulang lagi ayat yang terakhir. Kalau ayat telah diulang, lupa lagi, ulang lagi. Ulang lagi, lupa lagi. Tetap blank gitu ya. Dia boleh berganti dengan surat lain. Boleh berganti dengan surat yang dia yakini sudah hafal. Umpama juz amma yang pendek ya, karena tadi sudah lama udah selembar gitu ya. Pas masuk lembaran kedua, lupa. Terus ganti ke surat lain yang panjang, lebih panjang dari yang pertama. Boleh sih nggak apa-apa, tapi mungkin nanti makmum banyak batuk. Banyak berdeh gitu ya. Itu isyarat kepanjangan. Jadi boleh berganti ke surah lain. Boleh juga kalau blank lupa langsung takbir ruku, nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu saat beliau baca surat panjang, kemudian ngaranda, kemudian batuk. Setelah batuk, beliau tidak melanjutkan bacaan, langsung ruku. Jadi kalau lupa di tengah jalan, ingat-ingat dulu. Kalau diingat-ingat tidak ingat juga, boleh ganti ke surat lain, boleh langsung ruku. Ya, itu Gozi ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Jumat yang akan datang. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi hari Jumat ya. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.